Sambutan Kepala SMK Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo yang terhormat Bapak Apoteker Andri Priyo Herianto, Sarjana Farmasi Magister Sains, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya supaya tidak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Abdul Qolis selaku Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian Dr. Rosa Setiawati selaku Ketua Yayasan Mitra Sehat, Pak Andi selaku Ketua PAVI Cabang Sidoarjo, kemudian Bu Ais dari perwakilan Hamaren dan timnya. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu Wali Murid SMK Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo yang putra putrinya pada hari ini dilantik, dan yang saya banggakan anak-anak angkatan COVID ya, karena masuknya 2020 yang pada siang hari ini juga saya lihat semuanya berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa hadir di sini di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal pun. Selawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana atas suri teladannya kita semua bisa berada di zaman yang terang benderang seperti saat ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan selamat dan sukses yang luar biasa pada Bapak Ibu Wali Murid yang pertama ya, karena dengan jerih payah panjenengan semua, dengan pengorbanan panjenengan semua, dengan berpuasanya panjenengan semua selama 3 tahun, akhirnya putra putrinya bisa dilantik dan dilepas pada pagi hari ini dari jenjang pendidikan menengah kejuruan bidang kesehatan. Saya yakin ilmu yang didapatkan anak-anak ini akan menjadi jariah panjenengan semua sampai di yaumul akhir nanti ya. Amin. Uang bisa dicari Bapak Ibu, tapi amal ibadah yang akan mendampingi kita sampai kita meninggal itu yang harus kita perjuangkan mulai sekarang. Saya yakin tidak ada yang bercita-cita setelah lulus ini biar menikah saja Pak, karena saya sudah lelah untuk membiayai. Saya yakin Bapak Ibu masih punya harapan yang tinggi, minimal anak-anaknya bisa lebih sukses dari Bapak Ibu semua. Kemudian kepada anak-anak kelas bukan kelas 3 ya, lulusan ya, ini perlu sedikit saya sampaikan. Angkatan COVID ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi sepanjang saya jadi kepala sekolah di Mitra Sehat mulai 2011, baru angkatan ini yang berani mendemo saya ya. Ketuanya si JJ ini kemarin ya. Jadi kalau di era 90 berapa itu ada Marsinah ya, pahlawan buruh. Kalau di sini ada pahlawan pejuang anak-anak itu JJ ini pelakunya gitu. Jadi saya didemo hanya karena urusan kunjungan kerja dan sebagainya. Dan ini saya juga dapat informasi, saya juga akan didemo lagi Pak Qolis ya. Didemo lagi adik kelasnya JJ karena melihat kemarin dengan demo berhasil, tahun depan kita wisudanya di hotel dan harus didemo. Ya, jadi
eh, apa yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, di era keterbukaan publik ini kita sangat terbuka sekali untuk adanya masukan dari teman-teman, dari anak-anak. Yang penting masukan itu bersifat konstruktif dan disampaikan dengan cara-cara dan etika yang baik. Ya. Wisuda kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu ada 2 tahun yang lalu wisuda dicampur dengan yang pelayaran, tapi untuk yang tahun ini kita wisudanya khusus untuk yang bidang kesehatan, ya. Karena ada seremonial pengambilan sumpah dan lain sebagainya. Nah, ini perlu saya sampaikan, Pak, kenapa sih lulusan SMK kok harus disumpah? Ya. Putra putri panjenengan ini sak eleleo, sak gak pinter-pintero, tapi anak-anak ini tahu tentang rahasia kedokteran. Ya. Dan setiap rahasia kedokteran itu tidak boleh disampaikan secara terbuka kepada orang lain. Nah, supaya dia nggak ember, nggak menyampaikan keluar, maka salah satunya harus dengan cara disumpah. Ya. Jangan sampai nanti ada orang beli obat karena sakit panu, terus diomong-omong no ojo pacaran karo ini panune akeh, nggak boleh. Nah, itulah fungsi dari pelantikan, ya. Karena Bapak Ibu semua ini tahu tentang rahasia kedokteran, yang perawat juga sama. Wah, ini pasiennya wis arepe meninggal karena tanda-tanda vitalnya sudah mulai melemah. Ini nggak boleh disampaikan. Yang analis juga sama. Wah, ini darahnya nggak karu-karuan ini, trombositnya tinggi dan sebagainya. Ini nggak boleh kita sampaikan kepada orang tua kita, orang tuanya pasien dan keluarga pasien, kecuali atas izin atau kepentingan penyidikan. Berikutnya saya mewakili akademik menyampaikan mohon maaf barangkali dalam melayani putra putri panjenengan selama 3 tahun ini ada banyak hal yang mungkin kurang berkenan. Kami dengan ketulusan dan kebesaran hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami lakukan ini bisa mengantarkan putra putri panjenengan menjadi pribadi yang tangguh, kokoh, mandiri dan bertanggung jawab di luar sana. Doa kami selalu dan kami akan selalu terbuka Bapak Ibu, ya, meskipun setelah ini anak-anak lulus, tapi kami sangat terbuka kalau nanti ada yang konsultasi tentang Pak, nanti saya enaknya kerja di mana, kemudian saya kuliah di mana dan sebagainya. Nah, terkait dengan rekrutmen pegawai ini perlu saya sampaikan, di SMK Mitra Sehat ini kemarin ada perekrutan apotek K24 Bapak Ibu, ya, sudah diterima, tapi karena penempatannya di Surabaya akhirnya nggak diberangkati ya gitu. Padahal yang mau kerja di apotek K24 itu luar biasa banyak gitu. Artinya apa? Bapak Ibu juga harus mulai melepas putra putrinya, jangan dipengi terus di rumah gitu. Karena cepat atau lambat anak-anak kita itu akan mandiri, anak-anak kita akan menghidupi suami-suaminya, begitu ya? Anak-anak kita akan hidup dengan dunianya sendiri-sendiri. Jangan punya persepsi, lah aku sedikit cilik gede anakku Pak, masuk saya kira tak kayak wong gitu. Nah, kalau seperti itu ya putra putri panjenengan nggak akan menemukan jodoh gitu. Jadi silakan mulai diikhlaskan ya, karena bagaimanapun juga anak itu adalah titipan, dan anak bukan milik kita tapi titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang berikutnya kepada Yayasan Mitra Sehat ini saya sampaikan terima kasih Pak Oles ya. Kami disupport luar biasa sampai akhirnya kita punya laboratorium perawat yang sudah berstandar internasional ya, ada di lab Caregiver. Kemudian kita disupport dengan pengadaan alat-alat di farmasi dan sebagainya yang jumlahnya juga tidak sedikit. Makanya ini yang selalu kita harapkan, adanya pengertian dari orang tua untuk melakukan kewajibannya,
sing kurang bayar pun monggo dibayar gitu. Terakhir untuk di yayasan ini Bapak Ibu kita punya akademi farmasi ya. Tadi beberapa anak-anak sudah ada yang mendaftar di Akfar Mitra Sehat. Coba saya pengen tahu angkat tangan yang sudah daftar di Akfar Mitra Sehat ya. Yang sudah mendaftar ini silakan diingat-ingat, kalau nanti mau bekerja silakan menghubungi kampus dan akan dicarikan pekerjaan ya. Kami punya rekanan, ada hampir semua apotek di Sidoarjo itu punya pegawai dari Mitra Sehat ya. Jadi ketika mereka mau keluar pasti akan menginfo ke sekolah dan akan kita isi dengan yang mau kuliah di sini. Nah, bagi yang belum daftar nanti silakan daftar ya. Mumpung ada diskon DPP 50% karena dari Mitra Sehat, dan tadi kalau ada yang dapat voucher pendidikan ya nanti bisa dipakai lagi 1,5 juta. Tapi kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa ya. Nanti Pak, saya sudah punya uang banyak, ini nggak saya manfaatkan, nggak apa-apa. Baik, itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, dan kepada Bapak Ibu guru, kepada Bapak Ibu guru yang di Mitra Sehat ini juga saya apresiasi. Terima kasih atas pengabdiannya. Insya Allah apa yang panjenengan lakukan ini akan menjadi jariah panjenengan sampai di alam akhirat. Karena Bapak Ibu guru kami itu tugasnya berat ya. Kadang dibujuki anaknya, dilabrak wong tuane, orang tuanya marah-marah, ternyata anaknya sing bujuki yang gitu. Ya tapi ini adalah resiko bagaimanapun juga ketika anak-anak sudah masuk di lingkungan kita, maka dia adalah anak kita. Tanggung jawab kita adalah sampai dia kembali pulang ke rumah, sampai kita rahasia HP, kemudian dimarah-marahi juga ada. Padahal merahasia HP ini tujuannya adalah untuk melihat perkembangan pergaulan yang luar biasa terjadi di luar ini seperti apa. Karena saya yakin kalau panjenengan orang tua ngeceki HP-nya anaknya di rumah boleh apa enggak? Enggak boleh. Pengen dibanting HP ini kan gitu. Tapi kalau di sekolahan pasti anak-anak akan menyerahkan HP-nya, dan ketika ada temuan-temuan pasti akan kita sampaikan ke orang tua. Tujuannya adalah semuanya bagus untuk anak-anak kita semua. Baik, itu Bapak Ibu yang mungkin perlu saya sampaikan. Dan terakhir untuk anak-anak ya, tolong etika perilaku dijaga dengan baik, dan percayalah pada kami, jodohmu adalah representasi dari perilakumu ya. Kalau mau dapat jodoh yang baik ya kamu harus punya perilaku dan attitude yang baik. Saya doakan semoga ini ada yang cinlok di Mitra Sehat, ada nggak? Banyak ya. Yang belum nanti saya doakan dapat dokter di luar sana, kemudian dapat kepala sekolah yang masih muda ya, kemudian dapat pilot, dapat Pak Heras. ya dapat yang baik-baik, dan jodohmu nanti juga bisa menjadi menantu yang baik untuk orang tua kalian semua. Oh Pak Heras ya. Pak Heras belum nikah. Baik, terima kasih telah berbicara. Anak-anak minta Pak Heras. Selamat dan sukses. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.